Halo mahasiswaku, setelah tadi kita membahas tentang abstrak, saya lanjutkan lagi dengan interface. Nah, interface ini adalah sebuah tipe referensi di mana seperti sebuah kelas. Jadi, referensi dapat dianalogikan sebagai langkah-langkah yang sudah ditentukan dalam kelas untuk melakukan sesuatu tanpa menentukan cara melakukan langkah-langkah tersebut. Jadi maksudnya seperti ini, kelas ini adalah berisi sebuah metode atau konstanta yang masih benar-benar abstrak, ya, nanti dikatakan 100% abstrak. Nah, sebagai contoh di sini terdapat sebuah saklar, ya, untuk menghidupkan lampu. Ada berbagai macam bentuk saklar dan cara menggunakannya. Nah, cara penggunaan saklar ini disebut dengan interface. Sedangkan bagaimana cara kerja saklar tersebut kita tidak perlu tahu. Yang penting adalah bagaimana lampu dapat hidup dan menyala. Jadi di sini kita menyiapkan sebuah semacam kelas, tapi bukan kelas karena disebut dengan interface. Dan nanti kita membuat interface itu ketika kita sudah tahu kelas itu mau ngapain, tapi caranya itu kita belum tahu secara pasti, ya. Nah, ini yang disebut dengan interface. Jadi jangan dibayangkan interface itu berupa grafik atau tampilan visual aplikasi seperti GUI, bukan. Tapi interface di sini adalah semacam kelas dalam Java. Nah, dalam Java interface itu hanya berisi konstanta. Ya, konstanta itu nilai yang tidak bisa diubah dan metode abstrak. Jadi interface dapat dikatakan memiliki sifat 100% kelas abstrak. Jadi jangan salah, kalau tadi kelas abstrak itu bisa terdiri dari metode yang bukan abstrak, bisa ada metode yang bukan abstrak, bisa ada metode yang ada abstraknya. Tapi kalau interface ini seluruhnya adalah metode abstrak. Nah, berikut di sini adalah cara mendeklarasikan interface dan tubuh interface dalam Java. Jadi di sini public, ya, public interface pasti public, ya, tidak ditulis public pun juga boleh. Jadi yang di dalam kurung kotak boleh ditulis, boleh tidak, tapi tidak boleh diganti, ya. Jadi public interface, nama interface. Nah, lalu untuk cara menulis konstantanya di sini adalah public static final. Nah, ini boleh ditulis, boleh tidak. Ya, boleh ditulis, boleh tidak. Tapi otomatis jika tidak ditulis, maka Java menganggap public static final karena dia dianggap sebagai konstanta. Tipe konstantanya bisa integer, float, double, dan lain sebagainya, namanya, lalu nilai konstantanya. Sedangkan metodenya itu menggunakan public abstract. Di sini semuanya public, interface ini semuanya public karena nanti interface itu harus diimplementasikan, jadi harus dimasukkan ke kelas lain. Nah, public abstract tipe metodenya apa? Void, integer, float, double, dan lain sebagainya, lalu nama metodenya. Ya, jadi ini tadi dikatakan boleh ditulis, boleh tidak. Ya, kata kunci tadi. Nah, sama seperti kelas abstrak, interface juga tidak dapat diinstansiasi. Nah, kelas abstrak yang ada metode abstraknya, berarti metode abstrak itu belum jelas, itu tidak bisa diinstansiasi, apalagi interface yang 100% abstrak. Jadi interface itu hanya bisa diimplementasikan pada kelas atau diturunkan pada interface yang lain. Untuk lebih memahami, ya, tentang interface, coba tulis dan kompilasi kode-kode di bawah ini. Ya, kode ini ada interface kamera, interface radio, ada handphone. Ya, ini kodenya cukup panjang. Ini sudah saya pindah ke Notepad. Nah, ini bisa kalian pause, lalu kalian copy, tulis ulang untuk interface kamera. Lalu untuk interface radio, kalian juga bisa pause, lalu tulis ulang ke Notepad. Begitu juga untuk handphone. Ya, ini handphone karena mungkin kodenya cukup panjang.
Ini saya zoom kecil ya, silahkan kalian pause lalu kalian tulis ulang di notepad untuk nanti diuji coba. Nah, seperti tadi di kelas abstrak juga ada diskusi di sini. Kalian bisa diskusi bareng teman, tapi di sini karena online jadinya tidak perlu diskusi sama teman ya, diskusi sendiri aja. Nah, pertanyaan pertama, apakah ada error pada interface kamera? Jika ada, sebutkan dan berapa errornya. Kita coba untuk interface kamera, saya CLS dulu biar bersih ya, di Javasi interface kamera Java. Nah, ini tidak ada error. Kita cek tadi codingnya interface kamera. Di sini tidak ada error ya, tidak ada error. Lalu harusnya Javasi interface radio. Nah, tidak ada error juga ya, tidak ada error. Berarti pertanyaan nomor 1 ya, nomor 2, nomor 3, nomor 4 tidak ada error. Nah, sekarang apakah ada error pada kelas handphone? Kita coba Javasi. Nah, ada error. Ada dispixel sama dengan pixel di line 15. Dispixel sama dengan pixel. Dispixel ada pada bagian interface kamera. Ya, ada pada bagian interface kamera. Kita lihat interface kamera ini ada public static final pixel. Artinya static final ini sudah berupa konstanta dan pixel ini tidak bisa diubah. Solusinya gimana? Solusinya set pixel kita bisa hapus saja, tutup aja, kita komen. Di sini juga bisa kita lakukan komen karena tadi konstanta tidak bisa disetting ulang. Kita compile ulang. Tidak ada error. Ya, bisa dilihat di sini pada kelas handphone, di sini ada set nomor, telepon, tutup telepon, ambil gambar, set gelombang, putar radio. Nah, semuanya di sini ada ambil gambar diambil dari interface kamera. Di sini ambil gambar. Set gelombang dan putar radio diambil dari radio, interface radio. Nah, berarti untuk yang set nomor, telepon, dan tutup telepon ini adalah milik handphone. Jadi kelas handphone mengimplementasikan interface radio dan interface kamera. Jadi ini seperti handphone yang memiliki aplikasi tambahan berupa radio dan kamera. Selanjutnya kita bisa coba untuk membuat handphone demo dengan membuat objek dari kelas handphone untuk menghasilkan tampilan seperti ini. 355 sedang ditelepon, telepon ditutup, gambar terambil dan 1012 sedang diputar. Nah, ini adalah contohnya. Ada yang error tidak di sini? Nah, kalau kalian jeli di sini pasti ada errornya karena di sini sudah ada set pixel kita tutup, berarti di sini juga harus kita tutup set pixel. Ada set nomor telepon, tutup telepon, ambil gambar, set gelombang, putar radio. Kita coba save, lalu kita coba compile. Javasi handphone demo. Jalankan hasilnya. Nah, oke, terima kasih.